Tribuners, selamat pagi dimanapun Anda berada. Kembali bersama saya Rudy Rahman dalam program Dare to be Awesome. Tema kita kali ini adalah batu bata ramah lingkungan bermerek Reclare Brick. Mari kita kutip satu peribahasa yang mengatakan, "Only he who can see the invisible can do the impossible." Demikian juga dengan seorang pengusaha dan co-founder Reclare Brick yang bernama Siswanto Tam atau Bapak Alung. Ia melihat sebuah nilai dari limbah batu bara dan menjadikannya batu bata. Gagasan ini sangat bagus, terutama nilai inovasi dan efisiensinya. Mari kita sapa narasumber kita. Apa kabar Pak Alung? Kabar baik, Pak Rudy. Baik ya, selalu ceria Pak Alung ya. Baik Pak Alung, tapi sebelum kita lanjut, kita tanya Pak Alung sudah vaksin ya? Sudah Malah vaksin. Sudah booster Pak. Sudah booster, luar biasa. Jadi Tribuners kita izin minta buka masker ya, supaya lebih lancar dalam komunikasi nantinya. Silakan Pak. Oke. Baik Pak Alung, dari redaksi kami menemukan batu bata yang diolah dari limbah batu bara dengan merek Reclare Brick. Kalau boleh tahu, bagaimana gagasan ini muncul Pak Alung? Oke. Selamat pagi Tribuners. Ya, salam kenal. Saya Alung dari co-founder Reclare Brick. Asal muasal ide untuk pembuatan produk kami ini pada saat di tahun 2016 kami ada kunjungan ke negara maju. Iya. Pada saat itu kami melihat ada beberapa tukang bangunan memakai bata yang tidak umumnya seperti di negara kita. Mereka memakai bata dari sisa abu pembakaran. Oh, seperti itu. Iya, jadi di saat itu kami mempunyai satu visi misi ya. Kenapa kita tidak bawa Pak, produk yang inovatif ini ke negeri kita sendiri? Oh. Selain bisa membantu efisiensi kepada para produsen properti, benar Pak. dan untuk membantu lingkungan kita supaya akan lebih hijau, lebih go green gitu. Benar Pak Rudy. Ya. Kemudian setelah berpulangnya kami dari negara maju tersebut, kami ajak tim produksi dan tim dari manajemen untuk kita mulai. Pada saat kita pemulaian juga itu mengalami banyak struggle, apalagi di negara mereka kan lebih terbuka ya untuk perizinan. Awal-awalnya perizinan di perusahaan kami juga banyak kendala sih. Kendala ya. Ya. Seperti di gangguan dan hambatan-hambatan proses ya Pak ya. Prosesnya. Oh. Terakhir baru ya mungkin karena ketulusan dan niat kami untuk menghijaukan bumi ini ya dibantu oleh orang-orang baik lah gitu Pak. Orang-orang baik. Iya. Oh, luar biasa sekali Pak Alung ya. Jadi Tribuners, ternyata sambil jalan-jalan kita juga bisa memperoleh gagasan. Jadi bukan hanya sekedar cas-cis-cus, mengambil dokumentasi ya, kemudian dipublikasi untuk hobi-hobi saja, tapi sambil juga melihat nilai-nilai yang ada di negara lain. Jadi asal-usul Reclare Brick ini ternyata dari jalan-jalan Pak Alung melihat ada sebuah produk yang tidak lazim atau anti mainstream istilahnya ya. Nah, kemudian merupakan batu dari hasil sisa abu pembakaran, abu pembakaran ya. Kemudian Pak Alung merasa tertantang untuk membawanya kembali ke dalam negara kita. Tapi ada satu critical point, masih juga menghadapi satu hambatan di perizinan. Betul Pak? Benar sekali Pak. Kita berharap semangat itu tidak padam gara-gara hambatan di izin. Semoga pemerintahan juga bisa merespon keadaan ini, Bapak Ibu dimanapun Anda berada. Baik, selanjutnya Pak Alung, apa sebenarnya visi dan misi dari Reclare Brick ini, Pak Alung? Oke, visi kami tentunya kami ingin membangun lingkungan yang lebih baik dan ramah dengan memanfaatkan sisa abu pembakaran dalam industri properti dan pembangunan infrastruktur. Iya, jadi istilahnya visi kami ini untuk kedepannya kami ingin mensupport para developer untuk mendapatkan biaya produksi dari rumah, properti yang mereka bangun supaya lebih hemat. Oh, seperti dan itu. Kualitas bangunannya akan pasti lebih baik. Lebih valuable ya, bernilai ya. Karena kami punya produk sudah kami uji lab dan mempunyai kriteria yang sudah sesuai dengan
daya tekan SNI, Pak. Oh, daya tekan NCNI. Ya. Ya. Kemudian untuk visi, Reclea Brick selalu ingin memberikan produk berkualitas tinggi dan juga hemat biaya. Iya, Pak. Kemudian misi kami ya, kami ingin berinovasi untuk meningkatkan kinerja dan berjuang untuk planet yang lebih hijau, lebih go green. Benar sekali, Pak. Karena Ya. kita tahu ya, untuk produk batu bata yang lazim dipakai itu bahan material kan dari tanah merah. Benar, Pak. Itu akan meningkatkan emisi panas bumi Iya. yang menjadi lebih tinggi. Lebih tinggi ya. Ozon pun rusak jadinya ya. Sepertinya begitu, Pak. Ya, Pak Alung. Kemudian kami juga berkomitmen ya untuk menawarkan sistem lengkap yang didukung oleh teknis dan yang terampil dan layanan pelanggan yang sangat baik. Istilahnya kita memberikan after sales service. Ini produk kan masih belum begitu diketahui, Pak. Diketahui masyarakat. Ya, jadi kami setiap penjualan kami ada tim teknis yang akan sharing cara pasang yang benar dan hemat. Oh, seperti itu. Ya. Berarti ada after sales service-nya. After sales service kami tetap jaga, Pak. Sampai fokus begitu ya, Pak Ya. Alung ya. Oke, Tribuners, jadi dikatakan banyak sekali ya pihak-pihak ingin mencari satu kesempatan sukses dan banyak mengaku mengapa produknya tidak jalan. Ya, pikiran seperti itu sebenarnya menyalahi beberapa prinsip marketing. Yang pertama adalah apakah Anda peduli pada sesuatu yang disebut dengan need. Need itu adalah kebutuhan masyarakat. Tapi kalau want apalagi sesuatu yang mau yang seharusnya menyentuh aspek ekspektasinya. Nah, di dalam produk Reclea Brick ini sendiri adalah satu inovasi putra bangsa Indonesia, khususnya yang ada di Sumatera Utara, diprakarsai oleh Bapak Alung ya. Kita mengapresiasi besar karena tadi visinya adalah menyupport ya beberapa segmen seperti bidang properti sehingga mereka memperoleh batu bata inovasi yang berasal dari batu bara ya. Nah, kemudian selain murah di harga produksi, tapi unggul juga di bidang ketahanan, dan ini sangat ramah lingkungan. Nah, Tribuners. Jadi yang berikutnya lagi, Pak Alung, kalau boleh tahu apa-apa saja keunggulan dari Reclea Brick ini, Pak? Tentunya kami juga sebelum mengeluarkan produk ya, Pak ya. Iya, Pak. Kami inovasi dan kami yang selalu Reclea Brick jual itu adalah teknologi. Teknologi. Salah satu itu adalah bangunan yang memakai bata Reclea Brick itu akan lebih kedap suara. Oh, kedap suara. Kedap suara. Dan itu bukan hanya kami sebagai penjual menyatakan itu. Kami sudah ada uji labnya. Uji labnya dan akan mengurangi kedap suara 25% dibanding pemakaian bata biasa. Bata biasa ya. Ya. Oh, itu salah satu nilai tambahnya ya. Ya, itu keunggulan produk kami. Salah satu. Yang berikutnya itu adalah dari segi kekokohan, kekuatan, K. Strength-nya itu untuk bata kami, bata Reclea Brick itu sudah K100. K100. Ya, K100 itu adalah kategori bata kelas 1 sesuai SNI. Iya, Pak Alung. Kemudian itu juga sudah kami lakukan uji lab sesuai dengan uji lab yang standarisasi SNI. Oh, semua sudah standarisasi SNI ya? Iya. Kemudian dari keunggulan itu yang lain, kami punya produk menggunakan bahan material semen yang sangat hemat. Sangat hemat semen? Ya, sangat hemat semen. Biasanya kan untuk spesi pembangunan bata itu, spesi dengan bata biasa itu harus 3 cm sampai 4 cm. Benar, Pak. Kita punya 3 mili, Pak. 3 mili saja? Ya, jadi bisa hemat kos produksi pembangunan itu sampai 70%. 70%? Ya. Wah, ini sangat luar biasa ya, Tribuners. Kemudian keunggulan yang lain lagi itu akan membuat bangunan yang memakai bata Reclea Brick itu akan lebih adem, lebih dingin, Pak. Lebih dingin. Alasannya kenapa? Iya. Karena kalor dari matahari itu akan sulit masuk ke dalam produk kami karena K-nya itu kan sudah 100, Pak. Dia kepadatan dari material kami itu sudah sangat bagus sekali. Iya. Jadi otomatis kalor yang dari panas matahari itu akan sangat sulit menembus kulit dari bata kami. Oh, ternyata Reclea Brick ini luar biasa sekali, Pak Alung. Itu sementara
beberapa keunggulan yang sudah kami buktikan dengan uji lab lah Pak. Dan itu aman ya? Itu aman sekali. Dan ramah lingkungan Dan juga? ramah lingkungan. Oh, Tribuners. Jadi saya jadi pengen nanti rumah saya dibangun dengan reclaimed brick. Kenapa? Tadi dikatakan hemat semen. Hemat semen. Ramah lingkungan. Ramah lingkungan. Kemudian Kuat. ketahanan kuat. Nah, luar biasa ketahanannya. Dan yang Kedap paling suara, penting, Pak. kedap suara. Lebih dingin lagi Pak. Lebih dingin, adem. Ada 5 keunggulan. Competitive advantage-nya dibandingkan bata biasa. Rumah ya. tangga lebih adem. Lebih adem. Jadi kita berbahagia ya Iya, mendapatkan rumah yang dibangun dari reclaimed brick ini. Baik, Pak Alung, saya lihat ini inovasinya bagus, mutunya bagus, tapi tadi ada terkendala ya. Waktu memohon izin itu ada gangguan-gangguan ini. Semoga mendapat atensi dari pemerintah. Nah, sekarang saya tanya Pak Alung, apakah program inovasi ini didukung juga oleh pemerintah, Pak Alung? Sangat didukung sekarang Pak. Sangat didukung. Iya, karena mungkin ke pemerintahan di zaman sekarang lebih open ya Pak, Lebih ya, open, lebih terbuka dan kami sebagai pihak penyedia produk juga mengajukan izin-izin ini sekarang sudah dipermudah Pak. Oh, dipermudah ya. Didukung semua Pak. Didukung. Terakhir kami ada mengajukan dari Kementerian Lingkungan Hidup juga ada mengeluarkan satu surat menyatakan produk batu ramah lingkungan bata reclaimed ini sudah aman untuk dipakai sebagai bahan dasar pembangunan. Oh, jadi langsung dari Kementerian Lingkungan Hidup. Iya. Jadi memang sudah tersertifikasi, Iya. memang sudah tergaransi juga Tribuners. Baik, nah ternyata didukung oleh pemerintahan. Nah, biasanya inovasi-inovasi seperti ini justru menambah nilai ya bagi bangsa kita, terutama dari karya-karyanya. Nah, kita berharap nanti ada penghargaan dari pemerintah karena Pak Alung sudah mau bercapek-capek untuk mencari nilai tambah dari limbah nih, benar Pak ya? Iya. Limbah batu bara ya? Limbah batu bara. Nah, kalau kita tanya materialnya banyak nggak Pak di Kota Medan ini? Material dari limbah batu bara ini kami didukung dari beberapa perusahaan besar, salah satunya itu dari PLTU Pangkalan Susu Pak. Pangkalan Susu ya? Ya, PLTU Pangkalan Susu dan beberapa perusahaan besar lainnya. Oh, jadi materialnya banyak ya? Banyak. Dan setelah ada inovasi dari Pak Alung, limbah ini malah jadi bukan limbah, tapi produk bermutu dan bernilai. Sesuatu yang valuable. Valuable ya. Dan sangat safe untuk dipakai sebagai bahan dasar pembangunan. Nah, baik selanjutnya Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu tertarik? Nah, mari sebelum kita lanjutkan, kita lihat dulu jeda video yang satu ini. Kami PT Surya Jaya Agung adalah perusahaan yang bergerak di bidang produksi batu bata yang terletak di Provinsi Sumatera Utara. Kami telah berdiri sejak tahun 2000 dan terus berkembang hingga saat ini. Kami telah berinovasi dan bermotivasi untuk mendukung gerakan ramah lingkungan, menjaga alam dan sekitar, dan memanfaatkan limbah batubara berupa fly ash dan bottom ash sebagai substitut bahan galian pasir untuk diubah menjadi salah satu material bahan pembangunan yang lebih efisien dan ramah lingkungan, yaitu batu bata hitam. Batu bata hitam memiliki kualitas terbaik, lebih kokoh dan lebih baik daripada batu bata biasa yang telah diuji coba di laboratorium untuk dicek tingkat mutunya dan telah memenuhi kriteria SNI batu bata. Karena PT Surya Jaya Agung selalu mengutamakan ketelitian untuk mencapai kesempurnaan. PT Surya Jaya Agung juga telah mendapatkan surat keputusan persetujuan Menteri Lingkungan Hidup karena sudah mengelola limbah dengan baik. Kesiapan memenuhi tantangan untuk kebutuhan pembangunan telah dilakukan PT Surya Jaya Agung dengan menghadirkan beragam batu bata yang memiliki segi, bentuk, dan ukuran sesuai dengan kebutuhan. PT Surya Jaya Agung juga menyediakan jasa logistik dan transportasi sesuai dengan lokasi yang terjangkau melalui logistik sendiri dari PT Surya Jaya Agung. Produk batu bata dari PT Surya Jaya Agung telah dipercaya dan telah digunakan di berbagai tempat pembangunan.
Manfaat dari penggunaan batu bata ini adalah mengurangi pemakaian bahan semen pada saat memplaster dinding, membuat bangunan atau rumah menjadi lebih dingin, dan secara tidak langsung ikut serta menjaga alam dan sekitar. Kami yang terus maju, berkarya, dan tetap konsisten untuk yang terbaik agar lebih baik. Baik, Tribuners, inilah bentuk dari Reclay Brick. Solid, presisi, kokoh, dan meyakinkan. Dan bata ini terbuat dari limbah batu bara. Tapi satu hal yang harus Bapak Ibu ketahui adalah telah mendapatkan sertifikasi dari Kementerian Lingkungan Hidup, sangat aman dan juga sangat bermutu ini, Tribuners. Nah, berikutnya Pak Alung, kalau boleh kita tanya ini, siapa sajakah yang sudah menggunakan batu bata Reclay Brick ini, Pak Alung? Untuk bata Reclay Brick ini juga sudah dipakai untuk rumah pribadi ya. Rumah pribadi? Villa premium, seperti ada beberapa unit di Royal Sumatera, ada juga yang di Komplek Cemara Asri. Kawasan bergengsi semua kawasan itu? bergengsi, untuk juga rumah ibadah yang di Stabat juga ada pakai. Ada pakai ya? Ada pakai, sama beberapa. Dan sudah banyak properti developer yang sudah mulai beralih dari bata biasa ke bata Reclay Brick, seperti The Samudra Property, itu ownernya kan apa ya, Mak Betty ya. Mak Betty, nah, sama ada beberapa juga dari The Amalen. Amalen juga. Amalen. Sama di Jalan Abadi. Jalan Abadi. Sunggal juga sudah banyak, Pak. Ternyata sudah banyak sekali yang memakai Reclay Brick ini ya, sudah Pak banyak Alung, sekali ya? sekarang, Pak. Dan memang dari meja redaksi kami sendiri juga sangat penasaran karena beberapa pihak telah mengatakan sudah ada batu bata ramah lingkungan yang diproduksi dari limbah batu bara, dan semua ini sudah mendapatkan sertifikasi dari Kementerian Lingkungan Hidup, aman untuk dipakai dan sangat solid dan kokoh. Nah, karena itulah hari ini datang Pak Alung ke studio kita dan kita berbagi pengalaman lebih jauh mengenai Reclay Brick. Baik, Pak Alung, jika masyarakat membutuhkannya, apa sajakah yang ditawarkan oleh Reclay Brick ini, Pak Alung? Tapi sebelumnya, jika Bapak Ibu ingin tahu lebih lanjut tentang Reclay Brick, dapat melihat di Instagram ya, di bawah ini, bataramahLingkungan.id, ini dia. Dan nomor handphonenya di bawah ini. Oke, nah selanjutnya Pak Alung, kalau misalnya masyarakat membutuhkannya, apa saja yang ditawarkan oleh Reclay Brick ini? Kami dari pihak produsen selalu akan mengirimkan tim teknis kami ke lapangan. Oh, tim teknis ya? Ya, untuk kenapa Pak? Untuk sharing. Karena tidak semua tukang batu di lapangan paham. Karena mereka sudah fasih ya, mereka sudah terbiasa oleh kebiasaan-kebiasaan lama memasang bata konvensional. Jadi kalau misalnya mereka teknis mereka tetap memakai cara konvensional, berarti mereka tidak ada mendapatkan benefit apapun dengan produk kami. Jadi boros ya? Boros. Jadi kami tetap harus menurunkan tim teknis. Ya. Supaya mereka mengetahui bahwasannya ini tidak membutuhkan semen yang terlalu boros. Benar, Pak. Seperti itu, Pak Alung, ya. Itulah keunggulan kenapa kami selalu harus menerapkan after sales service ini. After sales service. Ya, benar sekali. Karena dengan menurunkan tim, masyarakat jadi mengerti bahwasannya sekali lagi ada nilai unggulan dari Reclay Brick ini. Pertama, dia solid, kokoh, presisi. Yang kedua, kedap suara. Yang ketiga, adem. Yang keempat, ramah lingkungan. Jadi segeralah beralih dari bata konvensional ke bata Reclay Brick. Selain hemat, juga aman untuk dipakai. Nah, segera hubungi kantor bata ramah lingkungan. Kita bisa lihat di Instagram sekali lagi. Nah, Pak Alung, berikutnya ini. Sehari-hari Pak Alung ini, apa kesibukannya Pak Alung? Selain berjibaku dengan Reclay Brick. Ya, saya juga mengurusi beberapa organisasi. Dan organisasi olahraga, Pak ya. Olahraga. Seperti apa, Pak? Saya sekretaris umum e-sport Indonesia Sumut, Pak. E-sport Indonesia Sumut. Iya, saya sekretaris umum ya. Ya, ada juga beberapa organisasi yang saya
berkecimpung, Pak. Berkecimpung ya. Iya. Masih punya waktu, Pak. Masih. Selain bisnis ya. Iya. Ya, Pak Alung ini seseorang yang sangat rendah hati, memiliki relasi yang luas. Jadi Tribuners, salah satu faktor penentu sukses seseorang di dunia entrepreneur adalah Anda memiliki sifat peduli, penasaran, suka mengamati, dan juga mau mengerti kebutuhan masyarakat. Orang-orang seperti inilah yang kelak memiliki nilai dan ditempatkan di kursi sukses. Mengapa? Mereka peduli pada sesuatu yang disebut ceruk pasar. Suatu ceruk yang tidak digarap oleh pihak lain. Mungkin saja mereka tidak mau tahu, sudah nyaman di puncak, atau mereka sama sekali tak mau tahu. Karena itu bukan bagiannya. Tapi bagi orang yang ingin menunjukkan kepedulian, mereka mendapatkan kesempatan memasuki lini baru kesuksesan. Inilah yang dilakukan oleh Pak Alung. Nah, Pak Alung, sebentar lagi Imlek. Apakah ada event khusus dari Reclebrik atau ada sesuatu yang ingin disampaikan kepada masyarakat, Pak Alung? Yang dari kami ya, semoga para developer juga bisa mulai beralih ke bata yang lebih hemat, Ya, supaya juga bisa membantu para pembeli mendapatkan harga yang lebih ekonomis. benar sekali. Ya. Gitu, Pak. Itu aja ya, Pak. Ya. Nah, benar sekali Tribuners, karena salah satu faktor yang menentukan harga penjualan adalah modal yang dikeluarkan dan biaya operasinya. Kalau biayanya terganggu di sana-sini, ya ini nanti menimbulkan satu hal yang kita sebut efek samping. Efek samping ini berakibat pada mahalnya harga penjualan. Dan yang berikutnya lagi adalah pada saat pembangunan itu, kalau materialnya begitu boros, bagaimana kita bisa menyajikan harga yang kompetitif? Jadi tidak salah lagi dengan Reclebrik ini, ya sekali lagi apa nilai manfaatnya? Kedap suara, ramah lingkungan, solid dan presisi. Dan yang berikutnya satu lagi, Bangunan akan lebih adem. bangunan akan lebih Rumah adem. tangga juga adem. Rumah tangga juga adem. Ini luar biasa sekali dengan Reclebrik ya. Jadi kalau Bapak Ibu berminat ya dapat menghubungi atau melihat informasinya lebih lanjut di Instagram bataramahLingkungan.id. Nah, baik. Nah, selanjutnya kita tiba pada satu kesimpulan. Banyak insan bertanya kepada dirinya, apa yang dapat membuat saya sukses dan kaya raya? Sebenarnya ini tidaklah bijak jika kita mau berpikir apa kebutuhan masyarakat. Apa yang dapat kita lakukan dengan materi mentah, walaupun hanya limbah. Itu yang dilakukan oleh Pak Alung dan timnya. Sambil jalan-jalan mereka peduli. Inovasi dan perhatian kita pada keadaan masyarakat dan tentunya alam tentu memberi kita rezeki berkelimpahan. Ini persis yang dilakukan oleh tim Reclebrik sekali lagi. Dan produk Reclebrik ini tentu memiliki nilai yang luar biasa bagi masyarakat. Melalui kesempatan ini, kami menghaturkan terima kasih atas informasi yang memperkaya nilai dan kreasi bangsa Indonesia. Semoga Pak Alung dan timnya makin sukses dan juga terima kasih telah hadir di studio Pak Alung. Nah, demikian D2B Usam kali ini kita selalu ya tertarik pada sesuatu yang disebut dengan keluar biasaan, terutama dari aspek inovasi dan karya. Jadi Reclebrik ini telah memberikan satu nilai untuk bangsa Indonesia karena memanfaatkan limbah batu bara. Sehingga limbah ini dijadikan batu bata yang aman dan juga sangat kompetitif di masyarakat nantinya. Demikian D2B Usam kali ini. Sampai jumpa di D2B Usam episode berikutnya. Terima kasih. Salam Tribuners. Berani berubah menjadi lebih baik. Luar biasa.